Untuk bagian mesin ya, mesin tuh sebenarnya kompleks, tidak sederhana. Tapi kita kan nggak bisa ngecek secara detail. Mau kita bongkar, mau kita lihat satu persatu, itu kan nggak mungkin ya. Uh, dari yang indikator paling utama adalah dari oli ya, dari oli. Oli ini kita lihat, ini nanti kita keringkan dengan tisu. Ini kita lihat juga dengan jari gini ya. Ini harusnya dia tidak boleh kental-kental banget gitu ya. Jadi kalau olinya kekentalan dan volumenya penuh, maka dia jadi tanda tanya ada apa. Volume oli setelah dilap, dimasukin lagi, dia ada harusnya ada di antara dua titik ini ya. Di antara dua titik ini. Oke, nggak boleh lebih. Misalkan dia begitu dicek dia sampai segini, itu pertanda kalakalan. Jadi oli diisi penuh, diisi yang lebih kental supaya suara mesinnya halus. Jadi harus yang wajar aja, yang wajar aja. Kemudian dari dalam sini ya, sludge. Kita udah bahas di buku tentang sludge. Sludge itu adalah gam itu kayak apa ya, kayak gel pasta warna hitam, sisa-sisa oli. Anda bisa lihat di dalam situ diintip, kalau ada hitam-hitam yang kayak pasta gitu, berarti dia pernah kena oli palsu atau pernah telat ganti oli lama ya. Kalau dalamnya bersih, warnanya tidak ada hitam-hitam yang nempel, itu berarti tidak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya untuk lebih pastinya dibongkar bisa ketahuan ya. Kemudian dari oli sama dari radiator, air radiator. Air radiator ini sebenarnya, oh ya, ini kalau dibuka, kalau kita ngecek mesin, jangan dalam kondisi panas dulu ya. Mesinnya jangan dihidupkan dulu biar dalam kondisi dingin supaya kita bisa ngecek radiatornya. Apakah radiator ini pakai coolant atau enggak ya? Apakah dia pakai bening? Kalau bening dia cuma pakai air biasa ya, Anda harus curiga. Tuh. Radiator yang cuma pakai air keran itu akan membawa masalah di kemudian hari. Masalahnya biasanya karat ya. Kalau Anda berpikir seperti yang saya tulis di buku, kan nanti bisa ganti coolant, kan nanti bisa dikuras. Ya, kalau dia dikuras saja bisa, tapi kalau dia ternyata sudah lama pakai air keran, dalam-dalamannya sini itu sudah karatan, bocor, dipakein coolant ya tinggal tambah nunggu cepat bocornya aja ya. Jadi pastikan mobil yang Anda cek itu pakai coolant, karena kalau enggak Anda nabung masalah. Suatu saat bocor, Anda perlu anggaran untuk memperbaiki ya. Kemudian cek juga kalau pakai coolant ya, ini biasanya disenterin. Bisa disenter, bisa Anda lihat dari atas itu nggak ada endapan karat. Atau disenter dari bawah nanti kelihatan nggak ada endapan karat. Kalau yang nggak pakai coolant biasanya di sini banyak karat ya. Nah, tapi kalau Anda lihat nanti ternyata sudah pakai coolant, nggak ada masalah, cek juga, jangan lupa cek juga adalah bagian tutupnya bersih nggak nih, tutupnya bersih nggak. Biasanya orang suka lupa habis nguras padahal pakai air biasa, di sini masih banyak kotorannya, jadi biasanya bersih, pakai coolant bersih, jadi potensi karat itu kecil. Kalau Anda milih yang nggak pakai coolant, itu sama aja nabung masalah.
Selang berapa saat Anda beli Karimun, Anda pakai, nanti bocor overheat, harus ganti gitu. Kalau kita dapat yang udah kondisinya sehat, terawat, biaya perbaikannya kan juga sedikit, ya. Itu yang utama. Tapi Anda harus cek ini dalam kondisi mesin mati, ya. Setelah mati gini, biarkan mesin hidup, mesin dinyalakan, ya. Mesin dinyalakan, dibiarkan 15 menit sampai setengah jam lah. Kemudian kalau sudah panas Anda geber, nanti dia overheat nggak? Nanti dia muncul indikator panas nggak? Kalau muncul itu ya berarti bermasalah gitu. Oke. Kemudian kalau masalah getar ya, mesin getar ketika Anda tes dan ketika AC dinyalakan, terutama ketika dia AC dinyalakan terus tiba-tiba getar, itu nggak masalah. Itu biasanya karena engine mounting, ya. Engine mounting itu nanti ada di daftar bagian-bagian yang perlu diganti, itu wajar, harganya nggak mahal itu. Kemudian ya yang utama itu oli sama coolant sama kopling, ya. Kopling harusnya dia nggak berat. Kalau berat berarti kampasnya udah habis, yaitu juga wajar. Dia memang butuh penggantian kalau sudah dilewat dari 50.000, apalagi jalannya macet, itu udah kampas kopling. Oke, untuk bagian mesin yang utama itu ya, oli sama air radiator. Karena kalau itu udah terjamin, insya Allah nggak ada masalah gitu. Hanya masalah penggantian tadi kayak engine mounting, kayak packing itu lumrah, itu wajar. Untuk mobil sudah di atas 7 tahun, di atas 10 tahun itu wajar gitu ya. Yang penting Anda pastikan intinya adalah dari oli dan air radiator menggunakan coolant itu ya. Oke, itu saja yang untuk bagian mesin.